Berarti dulu sempat ada dan kemudian ada. Dan katanya menurut orang tua ceritanya bahwa itu sudah dibeli oleh Belanda dan termasuk akarnya juga dibeli. Jadi habis punahlah cengkeh di Maluku, termasuk di daerah Kalawaddin. Dan tahun 61 ditanam kembali. Tanam kembali. Jalur rempah itu karena sejarah sudah cukup membuktikan kedatangan bangsa Eropa, Belanda, Spanyol, Portugis itu karena rempah-rempah, bukan karena faktor yang lain. Tapi karena rempah-rempahnya, emas menurut sejarah itu rempah-rempah, bukan emas yang sekarang. Halo semuanya, ketemu lagi di vlog Mas Bolang. Dan kali ini saya masih penasaran dengan jejak rempah yang ada di Nusantara teman-teman. Dan rasa penasaran itulah yang akhirnya membawa saya hingga ke bumi Ternate. Saya harus menempuh perjalanan 3 jam 45 menit dari Jakarta menuju ke Ternate. Dan perjalanan ke daerah timur Indonesia ini biasanya dilakukan dini hari teman-teman. Dan ini butuh perjuangan sih memang. Tapi sebuah perjuangan pasti akan ada bonusnya. Dan bonusnya dari penerbangan dini hari ke Ternate ini adalah kita bisa lihat sunrise dari atas pesawat. Wah, itu keren banget sih teman-teman. Buat kalian yang penasaran ada cerita apa aja di Ternate, ikuti terus videonya sampai selesai. Selamat menonton. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young. Kalian pernah nggak sih jatuh cinta pada pandangan pertama? Nah, ini yang saya rasakan ketika melihat kota Ternate teman-teman. Sebuah kota di lereng gunung dan di pinggir pantai. Wah, itu menarik sekali sih teman-teman. Dan sepertinya orang-orang yang tinggal di Ternate ini sepertinya nggak pernah stres ya teman-teman. Karena banyak sekali tempat healing di sini. Mau ke atas bisa naik ke gunung dan mau ke pantai juga tinggal loncat aja sudah sampai pantai. Karena masih pagi, terus perut saya sudah kerucuk-kerucuk teman-teman. Saatnya kita mengudap kudapan atau kuliner dari Ternate. Let's go! Dan salah satu kuliner wajib yang kalian harus coba ketika datang ke Ternate adalah gohu ikan. Nah, gohu ini adalah seperti sashiminya Ternate teman-teman. Gohu ini dibuat dari ikan cakalang segar atau ikan tuna segar. Nah, ikannya itu dipotong-potong, dibersihin dulu dari darah-darahnya dan juga duri-durinya teman-teman. Biasanya dipotong kotak-kotak atau dadu, terus nanti dicuci berkali-kali sampai dia sangat bersih sekali. Dan setelah itu dia akan direndam dulu dengan air perasan jeruk lemon atau jeruk nipis. Nanti setelah beberapa saat dia akan dicampur dengan kayak irisan rica atau cabai, bawang merah, terus juga ada daun kemangi teman-teman. Nah, daun kemangi dari Ternate atau dari Tidore itu beda dengan daun kemangi yang biasa saya konsumsi di Jawa. Nah, rasanya itu perpaduan antara kemangi dan basil. Nah, diantaranya tengah-tengah itu teman-teman. Dan harum, dia tuh makin memperkaya rasa dari gohu yang saya nikmati ini teman-teman. Dan untuk menikmati gohu ikan ini cocoknya dengan pisang rebus atau singkong rebus teman-teman. Ternyata di meja makan kami tuh lengkap semua masakannya ada.
mulai dari gulai-gulai ikan, mulai dari lalapan, mulai dari sambal-sambelan, mulai dari papeda juga ada, sagu juga ada. Nah ini tuh ternyata adalah hidangan kebun mereka menyebutnya teman-teman. Yang pasti bumbu-bumbu masakan ini full banget dengan rempah. Kalian cobain ya kalau ke Ternate. Nah karena petualang kali ini adalah petualangan rempah, rasa penasaran saya terhadap rempah-rempah di Nusantara. Nah kalau kemarin kita sudah belajar tentang lada itu dari Banten, terus kapur dari Barus. Nah di Ternate dan Tidore ini ada satu komoditas yang dulunya pernah jadi andalan, dan rempah itu adalah cengkeh teman-teman. Ya, cengkeh adalah salah satu rempah yang dulu juga diburu oleh para pedagang-pedagang dari berbagai negara. Nah, rempah inilah akhirnya VOC itu juga memonopoli perdagangan rempah di Indonesia, teman-teman. Jadi yuk kita belajar tentang rempah, khususnya cengkeh di tempat asalnya, yaitu Ternate, dan juga nanti kita akan ke Tidore teman-teman, karena Ternate dan Tidore ini nggak terlalu jauh. Tapi kita jalan-jalan ke pasar dulu yuk. Nah, biar nggak penasaran, aku mau ajak teman-teman ke salah satu kebun cengkeh yang ada di Ternate. Dan asal-usul keberadaan cengkeh di Ternate sendiri itu juga masih banyak pendapat yang mengungkapkannya teman-teman. Jauh sebelum para pedagang ini sampai ke Ternate, ternyata di dalam perdagangan dunia itu sudah ada cengkeh. Dan ada juga yang berpendapat bahwa cengkeh ini dibawa oleh para pedagang China yang datang ke Indonesia atau ke Nusantara. Hal ini selaras dengan sebuah cerita bahwa dulu pada abad keempat, Kaisar Han itu mewajibkan semua tamu kerajaan untuk mengunyah cengkeh sebelum masuk ke areanya beliau. Jadi dia tuh nggak mau berkomunikasi atau ngomong sama orang yang bau mulut teman-teman. Wah ini menarik ya. Soalnya kadang kita tuh nggak nyadar bahwa bau yang keluar dari mulut kita itu membinasakan orang teman-teman, karena kita sudah terbiasa jadinya ya fine-fine aja gitu, tapi orang yang ngobrol dengan kita itu merasa terganggu dengan bau mulut kita. Nah, solusinya kalian bisa ngunyah cengkeh ya, seperti tamu-tamunya Kaisar Han ini. Dan dalam bahasa China, cengkeh ini disebut juga dengan zhengqia. Jadi ya mirip-mirip lah teman-teman. Mungkin awal katanya dari sana, terus sampai di Indonesia karena pelafalannya berbeda bisa jadi cengkeh. Ya ini kesimpulan ngawur yang saya simpulkan sendiri teman-teman. Kalau kalian ada yang ngerti asal muasal kata cengkeh dari mana, silahkan tulis di kolom komen ya. Kita belajar bareng-bareng. Oke, singkat cerita, cengkeh dari Ternate ini sudah tersebar ke seluruh dunia dengan fungsi waktu itu sebagai pengawet, sebagai pewangi, dan juga sebagai penyedap. Dan cengkeh ini pada sebuah keluarga juga sebuah prestis atau kebanggaan keluarga yang bisa dibanggakan teman-teman, seperti pala juga ya. Dan ini kita mau lihat cengkeh avo atau cengkeh tua. Avo itu dalam bahasa Ternate tua katanya teman-teman. Jadi cengkeh ini asal muasalnya dulu begini ceritanya. Woi, panjang ya mas ya. Pada abad ke-17 itu harga rempah dunia turun drastis. Nah, VOC ini, Serikat Dagang dari Belanda ini yang bekerja sama dengan pemerintah Belanda itu akan mengontrol harga rempah di pasaran dunia. Makanya pohon-pohon cengkeh atau perkebunan cengkeh yang ditanam di luar perkebunan VOC ini akan dimusnahkan. Hal ini untuk menjaga pasokan dunia supaya harganya tidak makin turun. Ya ini benar-benar prinsip ekonomi sih teman-teman. Dan pada abad ke-17 hingga ke-19 Belanda melaksanakan aksi-aksi seperti ini. Jadi semua kebun-kebun masyarakat itu dimusnahkan. Terus dengan ganti rugi ya, karena ada kesepakatan dari Raja Ternate kala itu menuntut kalau kebunnya dimusnahkan itu harus ada ganti rugi. Dan ganti ruginya ini sangat kecil sekali teman-teman. Ini sangat merugikan petani kala itu. Namun ada salah satu warga Ternate yang bertekad bahwa cengkeh ini adalah salah satu kebanggaan dari Ternate. Makanya beliau lari ke tengah hutan di lereng Gunung Gamalama dan menanam satu pohon cengkeh yang saat ini kita dikenal dengan cengkeh avo atau cengkeh tertua yang ada di Ternate. Namun sayangnya pohon cengkeh itu sudah musnah teman-teman, sudah hancur karena kemakan usia, dan dia tuh sempat bertahan sekitar 450 tahun cengkeh avo 1. Nah cengkeh avo 2 itu bertahan sekitar 250 tahun. Jadi bibit atau benih dari cengkeh avo 1 itu ditanam kembali untuk jadi cengkeh avo 2. Nah
Begitu selanjutnya cengkeh Avo 2 itu bibitnya ditanam kembali menjadi cengkeh Avo 3 yang saat ini sudah berusia sekitar 200 tahun. Dan begitulah cerita yang saya dapatkan dari seorang sahabat saya warga Ternate yang sangat concern dengan sejarah. Nah, akhirnya kalian tahu kan sebuah tips menarik untuk menghilangkan bau mulut dari Kaisar Han, yaitu ngunyah cengkeh. Cobain deh. Dan mungkin belum banyak yang tahu kalau cengkeh yang kita konsumsi selama ini adalah bunganya. Nah, buahnya itu seperti ini teman-teman. Jadi yang dipakai untuk bibit itu adalah buah dari si cengkeh itu, yang bentukannya seperti buah apa ini? Buah juwet ya teman-teman. Dan buah inilah yang nantinya akan dikeringkan dan ditanam kembali. Nah, pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1700-an itu ada seorang Portugis yang membawa bibit atau benih dari pohon cengkeh ini menyebar ke seluruh dunia sampai ke Zanzibar, sampai ke Tanzania. Nah, kalau kita tahu sekarang negara-negara di Afrika tersebut adalah penghasil rempah, ya awalnya cengkeh itu dibawa oleh Portugis pada abad ke-17 dari Ternate. Wow, keren ya. Oke, dari kebun cengkeh, mari kita bergeser melihat beberapa tempat-tempat menarik yang ada di Ternate ini. Salah satunya adalah Benteng Toluco. Benteng ini lokasinya ada di atas sebuah bukit teman-teman, dan ini sangat strategis sekali untuk memantau semua pergerakan yang ada di pantai maupun yang ada di Kesultanan Ternate. Karena dari sini tuh jelas banget ya. Dan benteng ini awalnya dibangun oleh Portugis dan namanya tuh bukan Toluco teman-teman, tapi Santo Lucas. Nah, kemudian direbut oleh Sultan Bahabullah lewat perlawanan bersama rakyat Ternate. Lalu Belanda masuk dan akhirnya benteng ini dikuasai oleh Belanda dan dirubah namanya menjadi Benteng Hollandia. Dan nama Toluco sendiri itu ada cerita uniknya teman-teman. Jadi Toluco itu adalah nama salah satu sultan yang berkuasa di Ternate, namanya Kaicil Toluco. Nah, karena masyarakat susah menyebut dengan nama Santo Lucas, akhirnya benteng ini pun terkenal dengan nama Toluco. Sesimpel itu sih, benar atau enggaknya? Ya mungkin teman-teman kalau ada yang tahu kisahnya bisa tulis di kolom komen ya. Tapi asli sih menikmati suasana kota Ternate dan juga beberapa gunung yang mengitarinya. Terus dengan angin laut yang semilir dari atas puncak bentengnya ini, wah itu asik banget sih teman-teman. Oke, dari Benteng Toluco kita bergeser ke salah satu benteng juga yang ada di Ternate. Nah, Ternate itu ada 4 benteng kalau nggak salah ya, Orange, Kalamata, Fortress kalau nggak salah, satu lagi itu Toluco. Nah, kali ini kita akan lihat suasana di Benteng Kalamata. Tapi asli sih, berdiri di atas benteng-benteng bekas bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia itu, angan saya langsung dibuat melambung tinggi ke atas gitu. Apa ya, saya tuh mikirnya ketika datang ke Eropa bisa ya bangsa-bangsa yang dalam artian luasnya lebih kecil dari negara kita itu bisa menjajah negeri ini gitu loh. Nah, ini kan sebuah cerita yang layaknya patut untuk dikulik gitu teman-teman. Karena itu apa ya, itu yang ada di benak saya ketika datang pertama kali ke Belanda ya. Kok bisa ya Belanda sekecil ini bisa menjajah kita apa selama berabad-abad ya teman-teman. Oke, kembali ke Benteng Kalamata. Benteng ini sendiri itu dibangun oleh Portugis pada tahun 1540 atau 1540. Karena pada saat itu Portugis sedang mengembangkan kekuasaannya hingga ke wilayah Ternate. Tapi Portugis mendapatkan perlawanan dari rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Bahabullah hingga akhirnya angkat kaki dari Ternate. Nah, setelah Portugis pergi, akhirnya Spanyol masuk teman-teman dan menguasai Benteng Kalamata sampai dengan tahun 1663. Namun Spanyol juga akhirnya harus menyerah kepada Belanda dan benteng ini akhirnya dikuasai oleh Belanda. Dan kisah selanjutnya, benteng ini menjadi perebutan dan akhirnya sempat dikuasai oleh Tidore, sempat dikuasai oleh Inggris dan akhirnya jatuh ke tangan Belanda kembali. Hingga akhirnya pada tahun 1843 atau 1843 benteng ini dikosongkan oleh Belanda. Ya, tadinya masih pengen explore beberapa benteng lagi teman-teman. Ada Benteng Orange yang ada di tengah kota Ternate, tapi karena hari sudah gelap, ya sudah, mari kita nikmati suasana senja di atas Benteng Kalamata ini. Let's go. Sionona, peta sing bisa.
Tanah Maluku itu memiliki sejarah yang sangat panjang teman-teman. Dari munculnya 4 kerajaan besar yang ada di sana, yaitu Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, Kerajaan Jailolo, dan juga Kerajaan Bacan. Nah, kisah awalnya itu saya pernah dapat dongeng yang menarik. Dulu itu ada seorang Arab yang terdampar di Maluku, menikah dengan seorang bidadari, dan pria ini itu menyembunyikan selendang dari bidadari tersebut. Nah, itu mirip-mirip dengan kisah Jaka Tarub yang ada di Jawa ya teman-teman. Agar si bidadari ini nggak pulang ke kayangan. Nah, hingga akhirnya dari cerita-cerita inilah beranak pinak muncullah cikal bakal dari lahirnya para pendiri 4 kerajaan besar ini yang ada di Maluku, yaitu Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, Kerajaan Jailolo, dan juga Kerajaan Bacan. Dan pagi ini saya mendapatkan kesempatan untuk melihat prosesi dari Kerajaan Ternate teman-teman, atau Kesultanan Ternate. Jadi dulu sebelum masuk Islam atau jadi Kesultanan Islam, Ternate ini adalah sebuah kerajaan. Jadi pada saat abad ke-14 itu ada seorang penyebar agama Islam sampai ke Ternate, dan waktu itu yang menjabat adalah Kolono Marhum. Dan setelah diajarkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam dan juga diajarkan membaca Al-Quran, akhirnya Kolono Marhum ini atau Sultan Marhum ini memeluk agama Islam, dan Kerajaan Ternate pada waktu itu juga berubah menjadi Kesultanan Ternate. Dan itu cerita singkatnya seperti itu ya teman-teman. Dan hingga saat ini kerajaan atau Kesultanan Ternate ini masih ada, dan ini sekarang saya sedang ada di Kesultanan Ternate atau di istana dari Kesultanan Ternate teman-teman. Di sini sepertinya sedang ada proses untuk membuat ubor rampe kalau orang Jawa bilang itu. Jadi kayak persyaratan atau wewangian yang akan dipakai untuk keperluan di dalam istana Kesultanan Ternate ini. Dan Kesultanan Ternate ini mencapai masa kejayaan tuh ketika dipimpin oleh Sultan Babullah. Wilayah Kesultanan Ternate ini sangat luas jadinya teman-teman. Mulai dari bumi Maluku, terus sampai ke wilayah Sulawesi teman-teman, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, sampai ke bagian selatan Kepulauan Filipina, dan juga Kepulauan Marshall yang ada di Pasifik. Wah, luas sekali ya teman-teman. Oke, mari kita lihat di dalam istana Kesultanan Ternate ini ada apa aja ya. Let's go.
Dan yang saat ini kita lihat adalah lambang dari Kesultanan Ternate, teman-teman. Ini adalah dua burung boheba yang saling bersatu gitu. Terus di bawahnya itu ada tulisan Limau Gapi. Ini artinya negeri gunung. Simbol dari Kesultanan Ternate ini itu melambangkan bersatunya atau kesatuan antara rakyat dan pemimpin yang ada di Ternate. Nah, oke teman-teman, kita sudahi jalan-jalan kita di Istana Kesultanan Ternate ya. Nah, kali ini aku mau ajak teman-teman ke salah satu tempat cantik. Waktunya kita nyebur-nyebur atau bermain air di Teluk Sulamadaha. Konon kabarnya Teluk Sulamadaha ini adalah tempat pemandian dari keluarga raja yang ada di Ternate. Yuk kita lihat yuk, sebening apa Teluk Sulamadaha? Let's go! Dan setelah capek bermain air di Teluk Sulamadaha, waktunya untuk menikmati pisang cocor bebek dengan sambelnya. Oh, jangan lupa ya, kalian juga bisa pesan kelapa dan juga air guraka di sini. Oke, mari kita lanjutkan petualangan kita di bumi Ternate ini. Nah, tadi kita sudah main air di Teluk Sulamadaha. Kali ini aku mau ajak teman-teman ke lokasi wisata juga, namanya Batu Angus. Dan bebatuan hitam ini itu menyebar teman-teman luas banget karena ini adalah lahar dingin yang mengeras akibat letusan dari Gunung Gamalama yang ada di sana itu pada tahun 1673. Dan kalian bisa datang ke sini untuk melihat bukti-bukti atau bekas dari lava yang keluar dari Gunung Gamalama pada erupsi kala itu. Kebayang nggak sih gimana hebatnya letusan yang terjadi kala itu, teman-teman? Dan biasanya gunung-gunung api yang ada di tengah laut seperti ini itu kelihatan puncaknya dikit aja ya. Tapi di bawah itu kan masih ada proses dari si gunung api ini sendiri, teman-teman. Biasanya gunung api yang di dalam itu dia lebih besar, jadi yang kelihatan di permukaan tuh ya tinggal dikit aja gitu, teman-teman. Nah, dari Batu Angus kita lanjutkan perjalanan lagi menuju ke salah satu spot yang biasanya didatengin oleh wisatawan. Ini adalah Danau Tolire, teman-teman. Nah, ada cerita menarik di Danau Tolire ini. Dulu danau ini adalah sebuah perkampungan.
Tapi konon kabarnya ada sebuah hubungan terlarang antara bapak dan anak putrinya. Akhirnya danau ini kampung itu dikutuk, ditenggelamkan dan jadilah danau ini. Tapi dari cerita-cerita geologi kita bisa lihat pada tahun 1775 itu terjadi letusan yang sangat dahsyat dari Gunung Gamalama, dan itu juga menyebabkan dari tenggelamnya atau amblesnya sebuah perkampungan tersebut, dan itu jadilah Danau Tolire ini, teman-teman. Dan saya itu salah satu orang yang mungkin selalu suka dengan cerita-cerita rakyat dari sebuah daerah yang saya kunjungi. Karena itu menarik, teman-teman. Di situ biasanya ada filosofi-filosofi yang ingin disampaikan oleh si pencerita. Seperti cerita tentang hubungan dari bapak dan anak putrinya ini. Ini kan sesuatu yang nggak boleh dilakukan ya. Dan akibatnya perkampungan ini dikutuk dan tenggelam. Nah, itu juga hal-hal yang sebenarnya penuh dengan pesan moral yang bisa kita tangkap gitu. Dan konon kabarnya orang-orang yang tenggelam di kampung ini itu masih hidup di tempat lain, katanya teman-teman, dan orang-orang tertentu aja yang bisa melihat. Dan karena hari sudah gelap, kita harus pulang ke kota Ternate, dan kita akan lanjutkan lagi petualangannya besok. Dan ya, mungkin ceritanya akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Salam Gembara. Ini ada tangga jadi boleh. Kemarin saya naik sini tidak pakai tangga. Angin ke sana, saya ikut ke sana, ke laut begitu. Maksudnya angin itu jadi pohonnya begini? Iya, goyang tuh. Oh. Jadi saya itu angin bawa tuh cabang cengkeh ke sana, saya ikut ke sana begitu.